Kebetulan gue suka sama Ibanez, nggak tahu kenapa dari semua gitar yang ada misalnya kayak di tempat ini, gue pribadi nyetrum lah istilahnya sama Ibanez cocok. Kalau yang ini AR 300 reissue tahun berapa lupa ya, tahun 80-an kalau nggak salah, reissue tahun 80-an. Terus kalau di Dead Squad itu pakai Ibanez Sivos. Di Netral tuh dulu sempat pakai ini, terus sekarang pakai AF, seri AF, masih seri Arthur juga. Jadi yang gue seneng dari Ibanez tuh seri-seri klasiknya banyak gitu. Jadi nggak hanya yang tajem-tajem aja, tapi seri jenis-jenis model yang aneh-anehnya banyak. Dan gue salah satu pembeli ya, bukan salah satu pembeli Ibanez yang bentuknya nggak normal. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada kayu dikasih nek tok gitu, kayu ada kayu di jalan dikasih nek, tak beli gitu. Asal ininya Ibanez mereknya. Saya pengen tahu ini konstruksinya AR series ini, konstruksinya, build construction-nya, baik. yang paling enak ya menurut Mas Bang Coki ini, dibandingkan dengan seri-seri Ibanez yang lain, perbedaan yang paling signifikan apa di situ? Perbedaan, oke. Gue emang sengaja milih gitar ini karena dia di satu pickup bisa ada 3 feature. Jadi kalau misalnya nih bridge, posisi bawah bridge itu ada paralel, terus kalau tengahnya single humbucker, sama depannya juga. Yang paling depan paralel single humbucker. Jadi kalau itu 1, 3, 9 sound berarti lumayan ya, lumayan banget sesuai sama harganya. Ini kalau yang paralel, kalau single coil deh, lebih ngejepret ya, kedengeran ada kayak cabe-cabenya dikit gitu, cabe-cabean. Sama juga yang bridge tadi kan yang neck ya pickupnya, yang bridge sama juga. Bapak lo gitu kan. Nah kalau misalnya itu paralel, tenang mas, tenang. Ini yang single coilnya lebih twang ya, saya nggak bisa main country sebenarnya, lebih cocok yang country gitu. Kalau di kita dangdut mungkin ya. Lebih pedes yang tadi cabe-cabean lagi. Terus dia ini set neck, kalau bisa lihat di belakangnya udah nggak one piece ya, tapi ditempel hampir sama kayak merek yang ada juga di situ loh. Kalau nyebut dosa juga dorong saja ya. Terus 5 piece kalau nggak salah nih kayunya, 5 piece. Pakai maple top, cantik sekali ya, sangat cantik sekali. Mohon maaf tapi ini cantik sekali maple topnya. Saya mau cuma tanya, untuk yang ampli dipakai itu Lenny? Yang sekarang? Yang kecil, ya. Itu Lenny ada Marlina. Ada clean-nya nggak? Ada clean-nya, ada mas. Oh. Mau didengerin ya? Boleh kalau. Siap. Halo, gue Coki dari Netral, lagi di acara Smack Musik Klinik, ini tahun 2014. Menurut gue event-event kayak gini penting buat teman-teman musisi ya, maupun yang baru atau yang udah established, maksudnya yang udah lama. Kita juga bisa kenal sama mungkin peralatan yang baru, ada teknologi baru di musik, jadi kita bisa cepet taunya. Terus event-event yang kayak musik klinik ini kalau bisa diadain terus ya, maksudnya baik adanya buat teman-teman yang mau belajar atau mau informasi atau apa aja, atau mau sharing atau mau ngejam gitu.
bagus lah, event yang bagus gitu loh, acara-acara seperti ini. Begini, kalau seorang pemain keyboard biasanya selalu dengan teknologi. Biarpun saya sampai detik ini juga pakai M-Audio, pakai software, tapi ada satu keyboard yang orang dunia itu disebut butik keyboard. Jadi keyboard yang istilahnya kalau kita masuk ke hotel, hotel butik. Jadi yang udah spesial dan beda dari hotel yang lain. Biarpun di hotel bintang 5. Dan dia tersendiri kelasnya. Dan banyak yang pertanyaan, Mas ini bedanya sama merek lain seperti Roland atau merek lain, apa sih bedanya? Dia tidak bisa dibedakan sama keyboard yang lain, yang workstation. Kenapa? Karena memang dia punya sound quality-nya yang sangat berbeda dari keyboard yang lain, sound quality-nya. Dan setiap pemain keyboard biasanya keunggulannya dengan apa yang ada diberikan di teknologi di dalam. Tapi keyboard merah ini disebut keyboard merah, dalamnya adalah keyboard butik. Jadi yang pengen pakai rasa mainnya atau pakai feel, dia harus mencoba keyboard ini. Jadi mainnya sudah pakai feel. Cuman untuk ngedapetin feel-nya sebagai seorang pemain keyboard atau piano, beda, jangan dibedain sama itu piano asli gimana gitu. Bukan ya, ini tetap keyboard, tapi ngedapetin feel-nya itu harus pakai ini. Tidak bisa dengan keyboard lain. Dan ini udah terbukti seluruh artis dunia ataupun artis Indonesia, mau siapapun, bisa dilihat di YouTube atau di internet, mereka tetap pakai ini. Biarpun di bawahnya ada keyboard lain, mau merek apa aja, tapi di atasnya atau di bawahnya ada tetap ini yang merah. Tapi kalau saya jalan-jalan saya cuma cukup bawa ini doang. Jadi di tas saya cuma bawa satu keyboard yang mini. Nah keyboard ini nanti saya hubungkan sebagai controller. Jadi ini jadi masternya, master piano, master keyboard. Dan dia handmade, dibuat masih pakai tangan selama 30 tahun. Dan tahun ini ulang tahun yang 30. Sekarang saya akan record suara yang tadi itu. Oke, sekarang saya record suara bass dulu. Bunyi metronom, tuk, 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 tuk. Ya, seperti itu. Lalu setelah bass, saya record suara drum. Dan seterusnya. Kalau kita playback, dia langsung jadi satu rangkaian sound. Jem, gerak, jem, udah begitu. Ya, ini event yang kelima. Yang kelima dan 55 saya udah ikut berperan serta ke 5 kali sampai tahun ini. Ya, otomatis pergerakan yang lebih baiknya sudah kelihatan dan oke. Cuman masih banyak yang harus dibenahi. Tentunya juga harus semakin banyak distributor yang ikut. Udah gitu mungkin tempatnya harus lebih diperluas dan itu yang paling penting sebenarnya pintu ini harus dibuka supaya
orang yang di luar bisa lihat karena coaching klinik ini kan gratis, jadi mereka bisa tonton ke depan sini. Jadi ini nggak boleh ditutup. Jadi jangan masuk dari sini. Jadi supaya orang bisa tahu tentang teknologi-teknologi yang ada saat ini untuk musik. Nah kalau untuk coaching klinik acaranya dari tahun ke tahun sama, cuman tentunya harus lebih bergairah. Ada kolaborasi ini, kolaborasi itu, terus ada sesuatu yang selalu dibawa yang berlainan seperti musik teknologi. Ya lalu ada keyboard-keyboard yang baru yang bisa untuk membuat player-player di Indonesia jadi lebih oke. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dan untuk Grand City otomatis yang ke-6 tahun depan harus lebih keren dari ini dan pengunjungnya harus lebih banyak dan promonya harus lebih ditingkatkan. Terima kasih. Selamat malam ya. Jadi gitar ini ya memang untuk gitar teknologi. Dengan steman saya sendiri, biasanya teman-teman dari media memanggil saya gitaris satu jari. Asal dari mainnya gitar satu jari itu sebetulnya open tuning ya. Jadi steman saya ini berbeda. Yang biasanya umum ini adalah E, A, D, G, B, E ya. Ini saya rubah, stemannya menjadi B, A, D, Fis, A, D. Jadi ini adalah steman yang pada piano, saya hanya mengambil do mi solnya aja. Ya. Jadi kalau di strumming atau di genjreng misalnya ya, dari bahasa kampungnya ya, di genjreng gini, ini sudah akord D. Ya. Kalau begini kan, ini sudah G. Ya. Ini A. Nah ini do fa solnya sudah jelas, terus saya kembangkan, jadi kalau dalam soloisasi ini adalah do-nya, ya. Ini re, mi, fa, sol, la, si, balik lagi ke do, itu yang tinggi. Steman ini sebetulnya banyak sekali ya, bisa open D, open G, atau open minor ya, terserah jadi pada pemain sendiri. Karena apa? Untuk kebutuhan kalau saya memainkan dengan teknik yang akord biasa, mungkin susah. Saya nggak bisa mainkan strumming seperti ini. Jadi lebih mudah. Jadi mainkannya mungkin untuk yang paling belajar gitar tuh dimulai dengan cara yang seperti ini ya. It's too bad, little girl, it's too bad. Too bad we had to part. Oke, jadi ampli ini serbaguna, bisa dipakai untuk rock, bisa blues tadi udah pasti bisa, dan pop dan sound-sound yang lainnya. Ada bermacam-macam pilihan sound di sini. Dan di era komputerisasi sekarang ini, komputerisasi, ampli ini bisa langsung colok komputer ya, bisa langsung masuk ke via USB. Iya kayaknya jadi ada output untuk langsung masuk ke komputer. Kalau nggak salah sih pakai kabel USB dan nanti langsung masuk ke program recording di komputer. Jadi udah praktis banget. Memang ini dibuat untuk studio sebetulnya, untuk studio rumahan, bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di live juga. Dan watt atau kekuatannya, kekerasannya juga bisa diatur sesuai keinginan. Saya mau tanya, di komputer saya kan ada MIDI, MIDI-nya tuh bermacam-macam, ada Nuendo, Sibelius, Cubase, dan lain-lain, juga Cubase 5, Cubase 7, ada Sibelius 7 gitu. Itu misalnya kalau kan saya punya alat musik biola, pakai pick upnya langsung disambungin ke komputer gitu, gimana caranya? Kalau pakai MIDI, makasih.
harusnya setahu saya yang namanya MIDI itu bersumber dari suara biolanya Ade, nanti dia bisa ubah jadi mau jadi suara piano, mau jadi suara yang lain-lain gitu. Tapi kalau mau ngerekam di komputer mungkin nggak harus pakai MIDI ya. Tapi ya itu tadi ada Pro Tools, ada Sibelius itu. Kalau saya Sibelius nggak begitu familiar, tapi kalau nggak salah itu untuk menerjemahkan pakai not balok ya, itu untuk menerjemahkan musik ke not balok ya. Oke, kalau pakai pickup biasanya harus ada istilahnya sound card ya, sound card atau preamp. Sebetulnya ini bisa, tapi ini karena khusus untuk gitar, mungkin harus ada settingan sendiri untuk biola ya. Jadi dari biola kan ada pickupnya, masuk sini dulu, terus dari sini terus masuk ke Nuendo. Itu secara logika sih bisa, tapi mungkin kurang sesuai untuk biola gitu. Halo, saya Adriana Diutomo. Saya habis klinik bersama Lainey Amplifiers. Asik sekali event ini. Event seperti ini bisa jadi kesempatan buat kita melihat semua jenis alat musik yang ada. Jadi ini ajang yang bagus buat melihat beberapa macam alat musik, dan kita bisa lihat teknologi udah sampai sejauh mana. Dan ini sebetulnya eventnya sudah diadakan sudah cukup bagus ya, penempatannya segala macam. Ini sudah ngasih kesempatan setidaknya untuk semua dealer atau semua seller untuk memamerkan produk-produk mereka. Ini satu kesempatan buat Surabaya melihat jenis alat musik dan perkembangan teknologi yang ada. Terima kasih, sampai ketemu. Oke, selamat malam semuanya. Sebentar lagi saya Lexi, produk spesialis dari PT Citra Intirama akan mendemokan gitar Fender. Oke, hari ini saya ingin mendemokan Fender Blacktop yang mungkin pada belum tahu Fender Blacktop itu apa. Fender ini diciptakan untuk bermain lagu-lagu yang lebih keras, jadi untuk bermain metal, rock. Karena apa? Karena ini tidak seperti Fender pada biasanya. Jadi memakai humbucker 2 biji supaya soundnya lebih berat dan asik kalau misalnya main-main rock begitu. Dan juga saya memakai amplifier Marshall JSM 900, kabinetnya 1960A. Ampli ini udah lama sekali bertahan di musik, maksudnya sering dipakai sama musisi dimanapun juga. Karena apa? Karena ampli ini yang paling paling bisa diandalkan ya. Maksudnya jadi kalau sampai keadaan ngaco misalnya, kita tinggal pakai ampli ini, pakai efek apa aja suaranya pasti oke dan gampang diatur. Terus hari ini juga saya memakai Boss ME80 sorry. ME80 ini adalah Boss ME terbaru. Boss ini apa sih? Boss ini efek ada Stormbox modeler. Jadi kita bisa seperti kayak pakai efek mobil-mobilan, tapi di dalamnya juga dilengkapi preamp dan beberapa feature efek-efek baru. Jadi sebentar mungkin saya akan mainin satu lagu supaya bisa terdengar bunyinya seperti apa. Oke, terus ada juga harmonizer. Jadi harmonizer itu bikin ada gitaris kedua main bersama saya. Nah, kalau misalnya zaman dulu kita susah banget buat harmonizer, kadang-kadang suka bentrok. Maksudnya kalau kita main sweeping, speed begitu, harmonizernya sering nggak mau ketemu. Tapi yang sekarang harmonizer teknologi makin bagus dan harmonizernya juga makin bagus. Jadi dia bisa tracking apapun, secepat kita main apapun. Dan apabila kita main, misalnya kalau gitaris di sini suka harmonic minor, kalau zaman dulu kita style naik 3, giliran kita pencet G, dia nggak tahu larinya kemana. Tapi kalau misalnya yang ini, gitu kita udah style key-nya dia pasti ikutin kita.
pertanyaan dan pesan saya buat Smackdown ini adalah ya mantap sekali ya. Smackdown ini jauh lebih ramai dibandingin tahun sebelumnya dan semoga kedepannya makin lebih ramai lagi dan makin mantap lagi. Ya. Oke, makasih. Oke, selanjutnya kita panggilin Yoyo Bassman. Specially dedicated to all guitarists in the world. Nah, tahun ini gue harus turun lagi ke Surabaya karena gue akan introduce orang bilang the most powerful guitar bass on earth, yaitu gitar yang paling gila yang dibikin Fender untuk saat sekarang. Terus gini, yang gue kagumin dari produk Fender itu sendiri yaitu dia sangat seimbang. Biasanya juga kalau kita lihat dengan penggunaan lain, ini pas jadi main rata gini, pas dilepas gini dia akan turun gini, pegang lagi kan. Kalau Fender udah posisi gini, lu goyang-goyang tetap akan posisi gini. Karena seimbang antara berat ini, berat di neck dan berat di body. Itu kesuksesan. Dan perlu diingat, Fender ini dalam sejarah merupakan Fender bass, merupakan nenek moyang dari segala macam electric bass. Dan tipe seperti ini, jazz bass ini, merupakan tipe yang paling banyak, bentuk model ini paling banyak ditiru oleh seluruh pabrikan di dunia. Kita beri applause dulu buat Fender Jazz Bass. Oke, andaikan gua drummer. Oke, sekarang gua akan putar high frequency. Udah 2 coloring suara. Kemudian andaikan gua punya temen atau andaikan gua percussionist, pasti gua akan bikin suara model percussion. Nah, sekarang gue balik ke hayalan gue sebagai bass player. Bass player, oke, kita ngefang sedikit. Oke, feature-feature gini kan gue tidak mungkin menjelaskan ini totality detail banget. Oke, salah satu feature yang menarik dari ini, kan gue nggak pakai efek. Daripada jari jemari gue ini hancur gara-gara harus bikin ada distorsi. Sekarang gue pakai ya feature yang ada di bass ini nih. Ini biar lu picking pelan tetap ada distorsi. Ya kan? Ini rock banget, men. Ya, Surabaya Smacks kali ini menarik juga, tambah rame, terus banyak musisi yang datang. Mungkin kedepannya ya promo di jalanan-jalanan. Mungkin gue tanya ke teman-teman yang lain kok dia bilang gue nggak dapat informasi banyak gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau gue sebagai clinician sih aman-aman aja. Gue suka, selalu gue suka Surabaya. Sharing tentang produk-produk baru yang kita bawa. Dan ya gue senang banget. Thank you. Mari kita sambut Mr. Balawan.
malam semuanya. Selamat datang di SMAX, Surabaya Music Expo. Oke lah, nanti gitar ini bisa dilihat dari jarak dekat. Ini adalah produk gitar Rick Hennes yang paling mahal mungkin. Karena 2 gitar dijadikan 1. Semuanya double. Beratnya cuma 8 kilo. Jadi sama hardcase kira-kira 8,5, 9 kilo. Jadi untuk traveling kemana-mana sangat ringan, tidak perlu bayar bagasi tambahan. Itu yang terpenting bagi saya. Di sini juga seperti dilihat pakai tuning. Namanya gearless tuning. Jadi seperti potensio radio yang rasionya itu 40 derajat. Jadi senar dimasukin, diputar sedikit udah tuning dia, seperti itu. Jadi saya ngecun sekali aja, habis itu kecuali cuacanya terlalu ekstrim, nggak akan berubah dia. Gitar ini dilengkapi juga dengan built-in synthesizer pickup yang diinstal di dalamnya. Jadi suara-suara yang tadi saya mainkan gampang. Segala macam suara. Assalamualaikum, mau tanya, katanya Salam ya. Bapak Pahlawan bilang harganya paling mahal, itu harganya berapa Pak? 30 jutaan sekian. Saya mau tanya itu outputnya, output gitarnya itu pakai berapa output Pak? Terus masuk ke input? Outputnya satu ini buat synthesizer, buat MIDI, satu ini